Oke, halo semuanya. Kenalin namaku Nirora Sinta. Nah, jadi di sini aku bakal ngebahas soal latihan di buku Pak Lutfi Biswan Mahrus, yaitu latihan 19.10. Nah, di sini aku udah bikin jawabannya, tapi kita bakal ngerjain bareng-bareng, jadi bakal fokus dulu jawabannya. Oke, sembari aku ngapus, teman-teman mungkin bisa berdoa dulu supaya apa yang aku jelasin di sini bisa langsung nyes gitu, langsung bisa dipahami gitu. Oke, udah ya. Nah, oke, langsung soalnya. Jadi di sini cukup simpel, ya. Maksudnya nggak banyak-banyak panjang-panjang gitu enggak. Tapi oke, kita kerjain. Nah, jadi di soalnya ini dikasih tahu bahwa PT Grabi itu memiliki post retirement benefit plan untuk 2 Januari 2017. Nah, ini dalam dolar ya. Yang pertama, untuk saldo awal DBO di 2017 itu dia kasih tahu senilai 3,6 juta. Oke, 3.600.000. Nah, terus per value of plan asset juga 3.600.000. Nah, terus dia ngasih tahu nih tingkat diskonto program ini adalah 10%. Oke, 10%. Nah, oke ini untuk 2018 ternyata ada pas service cost senilai 250.000. Oke, ini data lainnya. Nah, jadi ada untuk 2017 dia itu ada service cost senilai 60.000. Nah, ini aku udah bikin Excel-nya, nanti teman-teman bisa pakai ini juga untuk ngerjain gitu. Tapi usahakan yang pertama teman-teman paham dulu nih ngerjain secara manual. Nanti kalau misalkan udah paham, udah beneran pakem, baru bisa pakai apa semacam Excel yang udah masuk formula-formulanya gitu, rumusnya. Nah, lanjut. Kontribusi untuk 2017 ada 55.000. Oke. Terus benefit ada 40.000. Terus ada actual return itu 125.000. Oke, kita masukin aja dulu datanya. Nah, oke. Oke. Nah, eh, pertama nih, kan kita diminta tuh untuk 2017 dan 2018 membuat KK pensiun dan laporan laba rugi komprehensif dan laporan keuangan. Oke, jadi diminta untuk bikin worksheet-nya ya. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama itu kita kan bikin nih worksheet. Nah, karena dikasih tahu di awal, jadi kita masukin balance untuk 1 Januarinya untuk DBO berapa. DBO dikasih tahu senilai 3.600.000. Nah, di sisi kredit. Terus plan aset juga dikasih tahu itu 3.600.000. Nah, oke, masukin aja kayak biasa. Nah, terus karena nggak ada pas service performance, ini di skip aja. Service. Ini dikosongin aja. Nah, dapat nih balance-nya berapa? Senilai 3.600.000 untuk DBO dan plan asetnya juga sama. Nah, terus di tahun berjalan ada biaya service cost senilai 60.000. Oke, masukin nih service cost yang mana service cost itu menambah pension expense, makanya dia sama-sama di sisi debit gitu, senilai 60.000. Nah, karena ada beban, ada cost, ada menambah pension expense, makanya di DBO-nya juga bakal nambah senilai 60.000. Karena di sisi debit, maka di sini di sisi kredit gitu. Ini langsung aja ya aku jelasin. Nah, terus selanjutnya interest expense. Interest expense dapat dari mana? Dapat dari diskon rate-nya yaitu 10% dikali sama saldo DBO-nya. Nah, dapat 10% dikali sama 3.600.000 dapatlah 360.000. Sisi debit karena dia expense. Oke, dia karena expense menambah DBO. Nah, makanya DBO-nya bakal nambah nih senilai 360.000 gitu. Nah, terus ada interest revenue sama juga caranya itu diskon rate-nya 10% dikali sama saldo plan asetnya yaitu 3.600.000. Dapatlah interest revenue itu senilai 360.000 di sisi kredit. Nah, karena ada interest revenue, ada gain nih, ada pemasukan, itu kan sebenarnya menambah aset kita juga kan. Nah, makanya di sini plan asetnya itu juga bertambah senilai 360.000 gitu. Nah, lanjut, terus dikasih tahu kalau ada kontribusi senilai 55.000. Nah, makanya case-nya keluar senilai 55.000. Nah,
ketika kita memberikan kontribusi, emang uang kita keluar, tapi kan itu sebenarnya menambah aset kita tuh, plan aset kita. Nah, makanya plan aset kita itu bertambah senilai 55.000 di sisi debit gitu. Oke. Nah, terus dikasih tahu juga ternyata udah ada nih pembayaran ke karyawan yang pensiun, ada benefit paid. Nah, benefits paid. Nah, senilai berapa? 40.000. Nah, kan untuk benefit ini dia nggak ada pencatatan jurnalnya, tapi ada di memory code aja. Nah, makanya ketika kita udah membayarkan kewajiban kita, itu kan DBO kita berkurang tuh, karena kita udah bayar di kewajiban kita. Nah, di sisi lain, di satu sisi, itu aset kita juga berkurang kan, karena kita udah bayar juga ke yang pensiun, makanya DBO-nya bakal berkurang senilai benefit yang dibayarkan, aset kita juga berkurang senilai benefit yang dibayarkan gitu. Makanya ini salah meng-offset ntar gitu. Nah, terus satu lagi. Nah, kita kan dikasih tahu nih ada actual return-nya itu 125.000. Yang mana kita tahu rumus dari actual return itu sama dengan interest revenue ditambah sama aset gain. Nah, jadi tinggal masukin aja datanya. Jadi actual return-nya itu dikasih 125.000, terus interest revenue kita dapat tadi 360.000. Ini tinggal main matematika aja, dapatlah aset gain-nya itu sama dengan ternyata loss nih. Ternyata kita ada aset loss senilai 235.000 gitu. Nah, terus kan dapat nih aset gain-nya, aset loss-nya itu 235.000, masukin di komponen OCI. Nah, karena dia rugi, makanya dia OCI-nya bakal berada di sisi debit gitu, senilai 235. Nah, karena kita mengalami loss nih, yaitu aset loss, berarti aset kita kan berkurang juga tuh. Makanya di sini di plan aset bakal berkurang juga, yaitu di sisi kredit senilai 235.000 gitu. Nah, terus ini dijumlahin aja semua, dicari netnya, dapatlah ternyata untuk financing cost itu debitnya ada 360, kreditnya ada 360, netnya berarti 0. Nah, untuk di pension expense juga sama. Netnya itu adalah 60.000 di sisi debit gitu. Cashnya juga sama, 55.000 di sisi kredit, untuk OCI 235.000 di sisi debit gitu. Nah, udah dapat tuh, kita udah jumlahin nih, apa untuk DBO itu dia di sisi debit ada 40.000, di sisi kredit ada 4.020.000. Dapatlah netnya untuk DBO itu senilai 3.980, dan untuk plan asetnya juga dengan cara yang sama dapatlah 3.740 gitu. Dimana debitnya ini dari sini ke sini totalnya itu debitnya 4.015.000 dan kreditnya 275, dapatlah netnya 3.740 gitu. Nah, terus karena di soal nggak dikasih keterangan nih fair value ending atau perhitungan aktuaris berapa. Nah, jadi kita asumsikan bahwa dia itu fair value endingnya itu sama dengan perhitungan yang kita coba tadi gitu. Makanya di sini fair value ending itu bakal sama sesuai yang udah kita hitung barusan gitu. Makanya karena udah sama nggak akan menimbulkan adanya liability gain atau liability loss gitu teman-teman. Nah, udah tinggal masukin aja, berarti balance akhirnya untuk DBO itu 3.980 dan untuk plan asetnya itu 3.740. Nah, dari selisih DBO sama plan aset, kita kan dapat yang namanya pension aset ataupun pension liability. Nah, ini karena beda nih, yang mana DBO 3.980, plan aset 3.740, berarti selisihnya masuk ke pension liability. Kenapa liability? Karena DBO-nya itu lebih besar daripada asetnya. Nah, jadi kewajiban kita lebih besar nih daripada asetnya. Berarti kan kita punya kewajiban tuh yang harus kita penuhi supaya nyukup tuh aset kita untuk melunasi liability kita gitu. Makanya di sini selisih dari 3.980 dan 3.740 adalah 240. Yang mana itu akan berada di sisi liability atau kreditnya gitu. Itu balance akhirnya ya. Nah, terus untuk jurnalnya, untuk financing cost dan pension expense itu kan bisa langsung ngambil aja tuh dari transaksi berjalan. Kenapa? Karena dia itu nggak ambil dari saldo tahun lalu. Karena ini kan akun nominal, ya akun nominal kan, makanya dia nggak ngikutin saldo yang tahun sebelumnya gitu. Makanya untuk jurnalnya tinggal ambil aja. Jadi kebetulan financing cost-nya itu 0, terus interest expense-nya 60.000, cash-nya 55.000 aja, yang keluar
berdasarkan worksheet ini dan OCI. Nah, kita lihat OCI nih. OCI, kita tahu ternyata dia tuh nggak punya saldo awal, tapi dia hanya ada saldo di tahun berjalan aja. Berarti itu yang kan kita jurnal senilai 235 gitu. Berarti karena nggak ada saldo akhir, karena nggak ada saldo awal, berarti saldo akhirnya itu langsung sama aja kayak jurnalnya gitu. Oke, ini udah dapat clear semuanya. Tinggal kita buat jurnalnya nih. Pension expense tinggal ambil aja dari tabel itu 60.000, terus OC-nya dia tuh rugi nih. Nah, dia rugi karena tadi asset loss itu senilai 235. Untuk cash keluar 55 dan pension liability senilai 240.000. Ingat ya, kalau untuk DBO dan plan aset ini, untuk pension liability itu kita sajikan secara net gitu. Nah, terus udah jurnalnya udah, terus sekarang laporan keuangannya nih. Jadi kita buat SOCI-nya dan juga SOFI. Nah, di SOCI itu ada komponen income statement dan OCI. Nah, jadi karena di sini nggak ada interest expense, makanya langsung aja untuk income statement itu ada pension expense senilai 60.000 dan OCI-nya itu berupa actuarial gains and losses on defined benefit plans itu senilai 235.000. Ini rugi ya, karena dia di sisi debit, itu makanya minus. Nah, terus beralih ke SOFI, ini parsial ya, semuanya parsial. Oke. Nah, pension liability tinggal ambil balance akhirnya aja. Kalau SOFI ingat balance akhirnya aja. Pension liability itu senilai 240. Kenapa nggak minus? Karena emang udah liability dan itu di sisi kredit gitu. Kalau di sisi debit namanya pension asset. Nah, jadi dia bukan liability tapi aset gitu. Dan equity tinggal ambil aja saldo AOC akhir. Nah, ini kan balance akhir, sedangkan ini jurnalnya gitu. Jadi langsung aja AOC-nya itu minus 235.000 karena di sisi debit gitu. Oke, itu untuk soal yang mana tuh? 2017. Bentar, kita cucikin dulu. 60, 235, 60, 235, 55, 240. Oke, udah sama. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, itu untuk yang